berbahagia, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penganggaran sektor publik. Sebelum masuk ke materinya, kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Hesron Sandi Sekep, NIM 2018 017166. Yang berikutnya rekan saya, Adinda Sucirama Dini, NIM 2018 017172. Yelsana Vila, NIM 2018 017177. Saya Mayesti Terpita, NIM 2018 017181. Dan saya Sarti Saulalu Turmele, NIM 2018 017199. baik, yang pertama di sini konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Aspek-aspek yang harus tercakup meliputi yang pertama adalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah aspek perencanaan, yaitu proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Yang kedua, aspek pengendalian. Fungsinya adalah memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisiensi dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Dan yang terakhir adalah aspek akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Yang berikut adalah anggaran sektor publik. Berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan satu, beberapa biaya atas rencana yang dibuat atau pengeluaran dan belanja. Yang kedua, berapa banyak yang dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya itu ada anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal sendiri itu merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran dan sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada anggaran sektor publik penting karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, ada anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber dayanya terbatas. Selanjutnya, ada anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Selanjutnya itu, fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, fungsinya itu sebagai alat perencanaan, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang direncanakan itu yaitu tindakan apa yang dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua itu alat pengendalian, yaitu memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang selanjutnya itu ada alat kebijakan fiskal, yaitu digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat itu ada alat politik,
yaitu merupakan komitmen eksekutif dan legislatif atas dana publik sehingga anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik. Yang kelima itu alat koordinasi dan komunikasi, yaitu mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, alat penilaian kinerja, yaitu kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Yang selanjutnya, alat motivasi, yaitu untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu alat untuk menciptakan ruang publik, yaitu untuk menyampaikan pendapat sehingga dapat mengambil tindakan atau seluruh komponen pemerintahan publik dan organisasi yang harus dilibatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran sektor publik. Pertama, anggaran operasional. Untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari, belanja rutin yang memanfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah. Yang kedua ada anggaran modal. Tujuannya, anggaran modal berisi rencana jangka panjang, manfaatnya melebihi 1 tahun dan akan menambah aset pemerintah. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi 1. Otoritas legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah, oleh karena itu adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga ada keuntungan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat ada non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaat secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima ada periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan. Yang keenam ada akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat. Selanjutnya dibaca oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran sektor publik. Nah, penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran seperti APBN dan APBD yang dipresentasikan oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan program-program tersebut dibiayai. Nah, dari proses penyusunan tersebut mempunyai 4 tujuan, yaitu 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada DPR dan DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu siklus anggaran. Nah, dalam siklus anggaran ini agar perencanaan tidak lemah yang dapat menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh publik, maka siklus anggaran diketahui dengan baik oleh penyelenggara pemerintah. Maka pada dasarnya
anggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dan sektor publik. Maka siklus anggarannya meliputi yang pertama yaitu tahap persiapan anggaran. Di sini tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Lalu selanjutnya yaitu pada tahap ratifikasi anggaran. Nah, pada tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Selanjutnya, tahap pelaksanaan anggaran. Tahap ini, pelaksanaan anggaran merupakan hal yang terpenting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen. Lalu yang selanjutnya yaitu tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Nah, pada tahap ini, pelaporan dan evaluasi anggaran yaitu persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sarti. Selanjutnya itu tentang contoh kasus. Untuk dapat mempersingkat waktu, maka teman-teman dapat membuka contoh kasus yang akan kami sediakan linknya pada kotak deskripsi. Untuk kasusnya itu anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanganan COVID-19. Realokasi anggaran ditempuh pemerintah karena penanganan COVID-19 yang cukup panjang. Ekonomi peningkatan dana realokasi harus menyentuh langsung masyarakat untuk membantu menjaga daya beli. Kementerian Keuangan secara resmi menginstruksikan pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. Permasalahan yang muncul saat anggaran ini direalisasikan yaitu yang pertama, anggaran yang dikeluarkan kurang menekankan atau memfokuskan pada fasilitas kesehatan, sehingga banyak pasien COVID yang tidak bisa ditangani karena kurangnya fasilitas kesehatan seperti ruang ICU dan ventilator. Yang kedua, anggaran yang direalokasikan kurang tepat sasaran, sehingga bantuan kepada masyarakat tidak terrealisasi dengan maksimal. Contohnya seperti anggaran untuk bantuan sosial atau bansos yang kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan nominal yang dianggarkan. Dan yang terakhir, untuk anggaran infrastruktur yang mencapai 400 triliun seharusnya dalam keadaan seperti ini sangat pantas untuk memfokuskan atau merealokasikan anggaran tersebut untuk fasilitas kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya untuk solusi permasalahannya, yaitu solusi dari beberapa masalah yang terjadi dalam anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, yaitu yang pertama, ekonom meningkatkan dana realokasi harus menyentuh langsung dan membantu menjaga kondisi daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19. Yang kedua, Kementerian Pusat juga membebaskan tiap kepala desa untuk mengatur opsi anggaran sesuai urgensinya masing-masing wilayah dengan baik. Yang ketiga, pemerintah pusat seharusnya lebih transparan dalam mengalokasikan setiap anggaran yang akan turun untuk alokasi anggaran kesehatan dan juga setiap anggaran yang akan turun untuk alokasi anggaran kesehatan ke masyarakat. Menurut kami, ada baiknya pemerintah pusat langsung sehingga masyarakat mengetahui untuk uang tunai, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran karena masyarakat tahu mengenai hak yang akan didapatkan, dan dengan demikian anggaran yang akan direalokasikan untuk anggaran kesehatan maupun masyarakat secara utuh akan tepat sasaran. Dan yang terakhir, sebaiknya pemerintah daerah juga lebih aware kepada masyarakat yang kurang mampu agar bansos yang diberikan tepat sasaran. Mungkin itulah hasil diskusi kami dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Salam dan bahagia.